Oke, baik. Izin Bu Agus, mentornya Pak Alwi sudah hadir di room ini. Selamat bergabung, Pak Mentor, Pak Iqbal Karim. Ya, Oke, baik ya, kita silakan Bu Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong yang hari ini bertindak sebagai penguji kita, dan yang kami hormati Pak Mentor Pak Iqbal Karim. Selamat datang Pak Iqbal atas waktunya bisa mendampingi Saudara M. Alwi Firdaus Irwan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Olehnya itu, Pak Alwi sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Kalau sehat, saya berikan kesempatan untuk melaksanakan pemaparan seminar rancangan. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Izin share screen. Silakan. Apakah share screen saya terlihat Ibu? Ya, silakan. Kelihatan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Parigi Motong selaku penguji saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sebut nama Bapak Mahmud M. Tanju, SHMH. Terima kasih kepada Ibu Agustina SHMSI selaku coach saya. Bapak Iqbal Karim SIK selaku mentor saya yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penyusunan hingga pelaksanaan rancangan aktualisasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Sistem Pengumpulan Data Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Parigi Motong. Sebuah upaya sederhana namun strategis untuk memperbaiki alur kerja birokrasi kita. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Ali Firdaus Irwan. Saya lahir di Nrekang tanggal 28 Juni tahun 2000. Sekarang berada di instansi Bapelitbangda dengan jabatan analis kebijakan. Sebagai analis kebijakan di Bapelitbangda, saya melihat bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas data. Namun seringkali data yang kita butuhkan datang terlambat, tidak lengkap, atau bahkan tidak sesuai standar. Inilah masalah yang kami hadapi bersama. Eh, saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan sebuah analogi sederhana. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan sebuah dapur yang sibuk yang akan menghasilkan masakan untuk memuaskan pelanggan di Parigi Motong. Untuk memuaskan pelanggan Parimo ini, sajian harus enak dan tepat waktu. Nah, menghasilkan masakan yang enak diperlukan bahan yang berkualitas. Apakah masakan enak saja cukup? Tentu tidak. Masakan itu juga perlu tepat waktu agar mereka tidak kelaparan. Diperlukan pengantaran bahan dari produsen ke dapur dengan tepat waktu. Tentu dapur tidak bisa mulai memasak jika bahan belum ada. Inilah analogi sederhana yang Bapelitbangda rasakan setiap tahun. Bahan masakan itu adalah data dari OPD, sementara dapur adalah Bapelitbangda. Bila bahan atau data datang terlambat, maka sajian berupa kebijakan juga ikut terlambat. Sekarang mari kita lihat kondisi saat ini. Dari berdasarkan hasil evaluasi pengumpulan data Renja OPD, dari total 58 OPD di Kabupaten Parigi Motong, tercatat sebanyak 41 OPD berada pada kategori rendah dan sangat rendah dalam hal ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pada akhir TW3. Artinya lebih dari separuh perangkat daerah belum menunjukkan kepatuhan yang memadai terhadap kewajiban pelaporan. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa masalah keterlambatan bukanlah kasus insidental, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan solusi inovatif dan terintegrasi agar kualitas perencanaan pembangunan dapat terjaga. Lalu apa dampaknya? Dampaknya sangat nyata, yaitu perencanaan pembangunan menjadi tidak akurat, tata kelola pemerintahan kehilangan akuntabilitas, keputusan strategis pimpinan terlambat, beban kerja pegawai meningkat, budaya kerja ASN stagnan, dan pada akhirnya visi Parigi Motong maju mandiri berkelanjutan ikut terhambat. Lalu apa tujuan aktualisasi ini? Melalui aktualisasi ini, saya ingin menghadirkan solusi sederhana tapi signifikan. Meningkatkan basis data yang tepat waktu, meringankan beban kerja monitoring evaluasi OPD, meningkatkan transparansi, dan tentu ikut mendorong tercapainya visi misi daerah. Saya telah mengidentifikasi beberapa isu yang berada di Bapelitbangda. Core isu yang saya angkat adalah belum optimalnya sistem pengumpulan data kinerja perangkat daerah di Kabupaten Parigi Motong.
Masalah ini penting karena kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh data. Berbeda dengan isu lain, lebih kompleks, isu ini memiliki penyebab yang sederhana dan jelas. Kurangnya mekanisme pengingat yang efektif, solusinya yaitu sistem reminder otomatis secara langsung menargetkan akar masalah tersebut. Masalah ini juga terjadi di semua OPD dan berulang setiap periode evaluasi. Menyelesaikan isu ini akan memberikan manfaat yang terukur dan bisa berkelanjutan. Solusi yang saya tawarkan adalah sistem pengingat otomatis berbasis digital. Sistem ini akan berperan sebagai asisten digital yang secara aktif mengingatkan OPD untuk mengirimkan data evaluasi mereka. Jadi bukan lagi kita yang terus-terus menghubungi OPD, tetapi sistem yang akan bekerja otomatis dengan sekali klik. Jika kita lihat dengan diagram fishbone, penyebab dan akibat, ada faktor manpower, materials, method, dan environment. Masalah ini saling terkait mulai dari budaya kerja manual, kurangnya disiplin, pengiriman data belum lengkap, sampai belum adanya alat bantu digital. Semua faktor ini bermuara pada satu titik, yaitu keterlambatan data. Dari 4 kategori tersebut, saya telah merumuskan gagasan ide dalam berupa tahapan kegiatan yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, yaitu persiapan dan perancangan sistem. Saya berkonsultasi dengan mentor, mengidentifikasi kebutuhan data, lalu menyusun spreadsheet digital utama. Semua nilai berakhlak diterapkan di sini, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan juga berkontribusi terhadap visi misi pemerintah daerah pada misi 5, yaitu tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dan misi 3, sumber daya manusia yang berdaya saing. Selanjutnya ada kegiatan pengembangan dan integrasi sistem. Itu tahapannya saya membuat skrip otomatis, menyusun template pesan, dan mengintegrasikannya dengan kontak OPD. Ini menunjukkan nilai kompeten, adaptif, dan kolaboratif dengan tujuan akhir pelayanan data yang tepat waktu. Tahapan ini juga berkontribusi terhadap visi misi Pemda, misi 5, dan misi 3. Selanjutnya ada implementasi sistem. Pada tahap implementasi, sistem diuji coba dan mulai mengirimkan pengingat otomatis. Data di spreadsheet terupdate berkala, di sini nilai akuntabel, adaptif, loyal sangat terlihat, karena hasil kerja langsung bisa diverifikasi. Selanjutnya ada tahap evaluasi dan pelaporan. Di tahap evaluasi saya mencatat respon dari OPD, menyesuaikan alur sistem bila perlu, dan menyusun laporan hasil kegiatan. Semua nilai berakhlak kembali diterapkan dari akuntabilitas, laporan, hingga kolaborasi dalam mencari solusi. Dengan tahapan kegiatan tersebut, saya telah mengaitkan juga dengan manajemen dan smart ASN, di mana pada kegiatan yang pertama, itu menguatkan digital skill dan digital culture. Yang tahapan kedua, digital innovation dan digital ethics. Ada tahapan ketiga, mencerminkan adaptif, digital safety, dan responsibility. Dan tahapan keempat, yaitu menguatkan digital well-being dan digital skills, serta kolaborasi digital. Ini adalah rencana jadwal kegiatan dengan jadwal terstruktur. Kita bisa memastikan seluruh tahap berjalan sesuai target dan akuntabilitas dimulai dari minggu keempat bulan September dan diakhiri dengan minggu keempat bulan Oktober. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Kaban, saya ambil alih. Ibu Agustina terlempar ini karena mati lampu. Mohon izin Pak Kaban. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Mentor, Bapak Iqbal Karim untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi Bapak Muhammad Alwi Firdaus Irwan. Mohon izin dengan hormat disilakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama mengikuti pemaparan terkait rancangan aktualisasi atas nama Saudara Muhammad Alwi. Terima kasih Pak Kaban selaku penguji pada hari ini dan Coach yang sepertinya Mati lampu. tidak hadir atau mati lampu. Oh ya, siap. Ya, jadi terkait dengan materi ataupun isu yang diangkat oleh Saudara Alwi, jadi ini termasuk tantangan yang kita hadapi selama ini
bagaimana kita bisa menginformasikan progres pelaksanaan kegiatan serta anggaran di seluruh OPD kepada pimpinan. Seperti sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh Saudara Ali bahwa kecepatan dan ketepatan serta keakuratan informasi yang disampaikan itu menentukan kebijakan apa yang bisa diambil oleh pimpinan. Nah, selama ini memang banyak kendala yang kami hadapi dalam rangka pengumpulan data-data terkait progres pelaksanaan kegiatan setiap OPD atau seluruh OPD di Kabupaten Parigi Motong setiap tahun, sehingga ketika dibutuhkan informasi terkait pelaksanaan salah satu bidang ini masih menjadi kendala, kita belum bisa menginformasikan seperti apa kondisi pencapaian kinerja terkait dengan bidang yang dibutuhkan tersebut. Dan ini yang coba kami tawarkan kepada Saudara Alwi, dan saya menjamin atau saya meyakinkan bahwa apa yang diangkat sebagai isu ini itu akan kami tindak lanjuti secara terus-menerus, bukan hanya atau tidak hanya berhenti pada kegiatan rencana seperti yang kami yakinkan juga kepada peserta sebelumnya. Kebetulan saya mentoring juga Saudara Ahmad Ridha, bahwa apa yang mereka lakukan itu akan terus dipakai seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi isu ataupun apa yang menjadi bahan rancangan aktualisasi ini bisa diselesaikan. Tentunya memang ada timeline yang harus diikuti. Mudah-mudahan ini tidak banyak kendala dalam rangka penyusunan. Mungkin ini sebagai pengantar, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor, Bapak Iqbal Karim ST yang sudah memberikan penguatan terhadap Pak Muhammad Ali Firdaus. Baik, selanjutnya mohon izin saya persilakan kepada Pak Kaban, Bapak Mahmud Eni Tayu selaku penguji untuk memberikan masukan dan saran terhadap seminar rancangan Bapak Ali Firdaus. Dengan hormat disilakan Pak. Izin, terima kasih. Saya tetap menghormati pada Ibu Agustina SMSI, Ibu Risna SE yang menggantikan Ibu untuk sementara. Yang saya hormati Pak Iqbal. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo, depannya kan suara. Ya, kedengaran Pak. Kedengaran ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Yang saya banggakan Saudara Muhammad Alwi Firdaus Irwan. Ya Pak. Bukan anaknya Pak Irwan, apa Irwan ini? Bukan ya? Pak Irwan kan kepala Bangda. Oke, setelah mendengarkan tadi apa yang sudah dipaparkan, tentu memang masalah data ini sangat krusial dalam perencanaan. Saya dulu mengawali karir saya, izin Pak Iqbal, cerita sedikit. Pak Mentor, terima kasih atas dukungannya pada Alwi. Baik sekali. Mengawali karir saya dulu, saya di Bapeda Kota. Kebetulan di bagian data. Memang data ini dari dulu Pak, bukan persoalan sekarang. Dari dulu soalnya data itu. Sumbernya yang kita lambat. Nah, dalam perencanaan itu kan kita sama-sama tahu, kalau salah data, perencanaan pasti gagal. Ya kan? Apalagi tadi contoh Pak Alwi sudah kasih soal meracik makanan. Ya Pak. Nah, dari data juga itu kita bisa mengkombinasikan perencanaan-perencanaan saling terkait antar satu dengan lain. Kalau contoh makanan yang paling pas di Toboli, itu lihat. Toboli, karena racikannya ada bakso rasa kaledo. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian sekarang yang saudara potret di Bapeda itu, pengumpulan datanya itu sudah dilakukan secara maksimal yang terjadi, tetapi masih ada bengkalai-bengkalai yang penyebab yang kita inginkan tidak terjadi, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang
data itu keterlambatannya kan dari OPD. Kalau dilihat dari tulisan dari OPD seperti kita langsung saya OPD. Kemudian yang saudara lihat secara internal itu yang sekarang terjadi sudah maksimal atau belum? Mohon izin langsung. Izin, Pak Alwi. Oke. Jadi kalau saya lihat di dalam internal bidang itu Pak, waktu pertama saya baru masuk juga saya masih kebingungan untuk menentukan siapa yang mau saya hubungi untuk mengumpulkan data-data ini. Misalnya datanya masih red label atau masih bermasalah. Jadi saya agak kalang kabut sedikit untuk meminta data-data informasi terkait siapa yang penanggung jawab di OPD-OPD. Tetapi memang tidak ada SK yang terkait nama yang ditentukan sehingga saya memunculkan sebuah ide untuk langsung memasukkan PIC atau kontak dari OPD untuk langsung ke spreadsheet atau di format yang telah disediakan. Dan nanti ini memudahkan supaya tidak lagi mencari-cari siapa yang harus dihubungi, jadi tinggal diklik dan langsung menghubungkan kepada penanggung jawab data ataupun kasubag program, sehingga langsung ditindaklanjuti kepada data yang bermasalah atau kepada format yang bermasalah itu, Pak. Baik, sudah, saya paham. Kemudian dari amatan saudara, langsung berkonsultasi ke Pak Pimpinan. Iya, siapa? Sebentar ya, saya ke Pak Iqbal dulu. Pak Iqbal, beliau menghadap ke Bapak, melakukan konsultasi, itu hal yang baru atau memperbaiki apa yang ada? Menurut amatan Bapak, Tabe? Ya, jadi insya Allah ini hal yang baru. Baik. Berarti sangat didukung ya Pak ya? Saya dukung perbaikan-perbaikannya. Oke, itu dari aspek berakhlaknya berarti masuk ya. Pelayanan, integritas, kompeten, dan seterusnya kan. Sekarang kita lihat tulisan rancangan aktualisasi Saudara Alwi ini ke arah SMART-nya itu mau membangun satu mekanisme sistem yang sistem digital ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kan kita berkeinginan seperti itu. Ya, Pak. Apakah Saudara Alwi sudah punya gambaran terhadap OPD-OPD pendukung nanti terlaksana digitalisasi yang kita gagas itu? Sudah ada gambarannya? Nah, Respon mereka? Iya, Tabe, silakan. Saya dengar dulu. tapi jadi untuk sekarang sistemnya itu masih terkontak dengan WhatsApp para OPD, Pak. Jadi kalau untuk sekarang karena memang OPD-OPD sekitaran Parigi dan itu dihubungi langsung lewat WhatsApp, jadi mungkin untuk kendala mungkin lebih ke bagian penguasaan pengisian ke spreadsheet, Pak. Jadi kalau untuk pengintegrasian menghubungkan ke kami itu mungkin insya Allah tidak ada masalah, Pak. Baik. Berarti di setiap OPD itu diletakkan satu penanggung jawab ya, yang bisa dihubungi langsung. Iya, Pak. Itu terkoneksi secara otomatis atau kita manual menghubunginya? Kita punya inisiatif meminta atau tadi seperti bilang ada alarmnya? Iya, Pak. Otomatis secara siklusnya atau kita mintakan? Nanti tersiklus otomatis tergantung OPD mana yang bermasalah, Pak. Jadi kami sudah sediakan tombol untuk misalnya juga saya kemudian hari diganti dengan orang baru, dia tidak pusing lagi mau mencari nomor atau kontak yang bisa dihubungi. Jadi sudah tersedia di halaman, tinggal diklik satu kali tombol dan bisa langsung ter-WhatsApp ke OPD, Pak. Baik. Itu saya punya maksud tadi. Kalau sistem itu dibangun, dia tidak tergantung pada pengelolanya. Karena begini, maaf ini selama ini saya sudah lama sebagai pegawai, saya melihat suatu sistem dibangun di kantor biasanya sangat tergantung pada personnya. Jadi kalau personnya kita ini kan bukan pegawai abadi, kadang-kadang kita bergeser ke sana kemari kan, nanti langsung out dengan sendirinya. Pikir yang perangkat, peralatan lunak dan kerasnya, pikir yang orangnya yang bersangkutan. Ini yang kadang-kadang didesain melekat pada yang bersangkutan, tidak pada sistem di kantor itu. Itu yang ada sekarang, sehingga itu perlu saya sangat salut ini karena itu membangun sistemnya. Saya sangat salut. Karena begini, kita sadari memang namanya perencanaan itu, yang direncanakan itu tidak selamanya sesuai harapan, ya kan? Contoh, ibu dokter kita mau menemani kita, mau mengarahkan Saudara Alwi, mati lampu. Artinya perencanaan itu sendiri
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial di luar dirinya, ya kan begitu kan? Jadi kita pahami itu. Saya kira itu sudah cukup untuk Saudara Alwi. Terima kasih Pak Mentor supaya terus didampingi Pak, dibina. Ya. Ya siapa tahu mungkin butuh uang pulsa. Ya, Sama didukung, Pak. baik. Saya kembalikan pada Ibu Risna. Terima kasih Bu. Oke, baik. Ya, Terima Ibu kasih. Agus, iya silakan Bu. Ya. Mohon maaf ini Silakan lagi Ibu Coach. lagi di jalan, Bu Risna. Oh, Mau ya. ke kantor. Baik. Soalnya mati lampu di rumah. Ya, siap. Ya. Lanjut. Halo. Ya, Bu. Ya, halo Bu. Tadi izin Bu Risna. Tadi Bu, Silakan Bu Agus. Siap. Mohon maaf Pak Kaban. Ini lagi. Siap Pak. Ah? Ibu Pak Penguji sudah memberikan masukan dan saran tadi Bu Agus sudah selesai. Kita Baik. kembalikan ke Ibu Coach. Baik. Ya, mungkin ada Baik, tambahan baik. dari Pak Kaban, silakan Pak. Baik. Pak Alwi. Siapa? Nah, karena tadi Ibu Coach kita ada halangan yang tadi faktor teknisnya itu apa namanya mati lampu. Jadi apa yang saya jadikan catatan tadi itu, tolong itu menjadi bahan konsultasi balik ke coach untuk penyempurnaan. Jadi bukan sesuatu yang wajib kau tambahkan di dalam tulisanmu, karena tulisanmu itu kan sudah melalui bimbingan secara teknis. Apakah itu nanti masuk di dalam catatan tambahan atau tidak, itu nanti konsultasikan wajib ke Ibu Coach ya. Oke, makasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Kaban atas penguatannya dan mudah-mudahan Pak Alwi tadi mencatat. Mohon maaf sekali karena jaringan mati lampu lagi di rumah ini, lagi dalam perjalanan menuju kantor. Mudah-mudahan lampunya bisa menyala. Baik Pak Alwi, nanti kita akan diskusikan apa yang menjadi saran daripada Pak Penguji, dan saya yakin bahwa saran itu adalah berdasarkan dengan pengalaman beliau melihat dengan kondisi yang terjadi di wilayah Kabupaten Perimoto. Pak Mentor, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah 1 bulan ke depan kita akan kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Coach, hati-hati di jalan, dan kepada Pak Penguji, terima kasih Pak masukan dan sarannya. Bapak Mentor, Bapak Iqbal Karim SK, terima kasih buat waktunya Pak untuk mendampingi Bapak M. Alwi Firdausyah Irwan yang seminar rancang hari ini. Baik, terima kasih untuk sesi ini saya akhiri. Kita ke peserta yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke peserta yang selanjutnya. Ibu.